Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan. Semoga dengan berlimpahnya nikmat yang kita rasakan, kita pandai mensyukurinya, dan kita pandai juga menggunakan nikmat ini untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini nikmah kultum tentang mari menakar diri. Nah, nikmah ambil dari Ustazah Rahmah Yulika. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat semuanya, sudahkah kita mulai menakar diri? Sudah berapa banyak sih bekal kita untuk dibawa ke hadapan Allah gitu nantinya? Bersegera kita menyadari bahwa hidup ini tidak abadi, karena yang abadi adalah yang abadi adalah di akhirat. Ya, mungkin saja esok kita tiada atau lusa sudah tak bernyawa, namun diri masih saja terlena oleh kesia-siaan belaka. Banyak canda dan tawa untuk mengisi hari-hari kita. Banyak bertopang dagu dan membawa angan yang tak menentu. Terkadang merenda mimpi tanpa berusaha merealisasi. Jadi banyak orang ngebuat, oh goal aku nih di bulan depan, aku pengen ini nih, pengen ini gitu. Buat listnya teh semangat gitu ya, tapi ternyata dia hanya berpangku tangan untuk merealisasikannya nihil gitu ya. Jadi semoga kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Nah, semuanya kosong selayaknya rumah tak berpenghuni gitu. Ada dua kehidupan yang kita lewati. Nah, fase yang sekarang kita ini di dunia yaitu adalah kehidupan yang fana, dan yang kehidupan abadi itu nanti insya Allah di akhirat. Seperti itu. Dua kehidupan yang tiada berpadanan. Namun semuanya butuh bekal agar tak dirundung kesulitan. Hidup di dunia supaya bisa nikmat, kita juga butuh bekal. Yang enggak kekal aja butuh bekal, apalagi yang nantinya akan kekal gitu di akhirat. Berarti kita harus semangat menyiapkan bekal untuk menuju kehidupan akhirat yang semoga Allah kembalikan kita ke surga Allah. Amin. Ya. Perjalanan di dunia tak lain ketika manusia menjalani kehidupan saat nyawa masih dikandung badan, namun manusia juga harus bersiap menuju kehidupan, yakni berangkat dari dunia menuju hidup yang tak berkesudahan. Maksudnya di sini hidup yang abadi gitu ya di akhirat. Seperti itulah tabiat kehidupan manusia. Dalam tafsir Ar-Razi disebutkan ada 5 perbandingan antara bekal di dunia, perbandingan antara bekal di dunia dan bekal di akhirat. Nah, yang pertama, perbekalan kita dalam perjalanan di dunia akan menyelamatkan kita dari penderitaan yang belum tentu terjadi. Tetapi perbekalan kita untuk perjalanan dari dunia akan menyelamatkan kita dari penderitaan yang pasti terjadi. Nah, apa sih misalnya gitu? Kok pasti atau nggak pasti gitu ya? Kalau di dunia itu, misalnya kita apa ya? Permisalan yang mudah itu, kita misalnya berjalan di
pinggir jalan, apa ya, kita itu kan kalau berjalan kaki itu nepi, maksudnya di pinggiran jalan gitu ya, nggak ke tengah-tengah gitu. Kenapa? Bilang, kan biar aku nggak ketabrak yang lainnya gitu. Padahal kita bisa juga loh berjalan di tengah jalan. Kita nggak akan kecelakaan karena jalan itu memang sudah kita pastikan maksudnya sepi gitu ya. Sedang memang ya kan ada juga tuh masa-masa di mana jalan raya itu memang digunakan untuk pejalan kaki. Yang sering kita dengar itu namanya Car Free Day gitu ya. Oke. Dan kan itu belum tentu kita kalau jalannya di tengah akan terjadi kecelakaan gitu kan enggak gitu. Nah, perbedaan yang kedua, perbekalan kita dalam perjalanan di dunia setidaknya akan menyelamatkan kita dari kesulitan yang sifatnya sementara. Dan tetapi perbekalan untuk perjalanan dari dunia akan menyelamatkan kita dari kesulitan yang tiada habisnya. Misalnya kita mau tahu sekarang tuh anak-anak sekolah lagi zamannya penilaian akhir sekolah semester, penilaian akhir semester. Nah, anak-anak itu pada semangat belajar supaya mereka nggak menemui kesulitan. Mungkin iya soal di 1 sampai dengan 15. Oh, gampang nih. Tapi ternyata itu sementara. Nanti udah sampai 17, ih mulai sulit. Ya Allah 20, makin nggak ngerti, cuman bismillah kembang kuncup gitu ya. Misalnya itu. Nah, untuk yang ketiganya, perbekalan dalam perjalanan di dunia akan mengantarkan kita pada kenikmatan dan pada saat yang sama mungkin saja kita akan mengalami rasa sakit, keletihan, dan kepayahan. Sementara perbekalan untuk perjalanan dari dunia akan membuat kita terlepas dari mara bahaya apapun dan terlindung dari kebinasaan yang sia-sia. Nah, contohnya, perbekalan perjalanan di dunia akan mengantarkan kita pada kenikmatan. Tapi seketika kita ngerasain nikmat, kita juga sebenarnya lagi sambil ngerasain lelah, juga sambil lagi ngerasain sakit gitu ya. Misalnya apa? Nah, orang-orang yang suka traveling, misalnya dia suka manjat gunung gitu ya. Mereka tuh kalau udah sampai puncak, wah, kelelahanku terbayarkan nih melihat pemandangan yang cakep banget, masya Allah gitu ya. Tapi ternyata badan dia tuh nggak bisa dibohongi, dia sedang merasa letih, mungkin kakinya ada yang tadi terkena batu-batuan dan itu terluka, itu sakit gitu ya. Iya, memang nih ada kenikmatan yang didapatkan, tapi ada rasa luka dan letih yang dia tahan gitu. Nah, kalau perbekalan kita untuk dari dunia membuat kita terlepas dari mara bahaya, yaitu ketika di dunia kita banyak beramal solih, terus ya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan tadi ya beramal solih dan amal-amalan yang memang Allah anjurkan gitu. Insya Allah nanti itu akan menjadi bekal kita yang kelak di akhirat itu menyelamatkan kita. Nah, yang keempat, perbekalan dalam perjalanan di dunia memiliki karakter bahwa kita akan melepaskan dan meninggalkan sesuatu dalam perjalanan. Sementara perbekalan dalam perjalanan dari dunia memiliki karakter kita akan lebih banyak menerima, lebih dekat dengan tujuan. Apa misalnya gitu? Nah, misalnya kita saat ini sedang bercita-cita, wah iya nanti aku di umur misalnya di 27 atau misalnya 26 gitu. Aku pengen sudah punya mobil, misalnya gitu ya, udah bisa beli mobil dari uang hasil keringat sendiri gitu. Itu tapi nanti di dalam perjalanannya itu entah dia sudah dapat atau belum dapat, itu kita akan apa yang kita tuju itu akan meninggalkan, entah kita meninggalkan keinginan itu atau dia sudah kita dapat tapi meninggalkan kita gitu, ibaratnya udah beli mobil baru gitu tapi nggak lama sama dia, misalnya dicuri ataukah dia tiba-tiba aku pengen ganti deh yang lainnya kayak gitu ya misalnya gitu. Tapi kalau kita menyiapkan perbekalan dalam perjalanan dari dunia menuju akhirat, itu insya Allah kita oh iya,
aku sedekah subuhnya aku rutinin deh gitu. Misalnya kayak gitu. Atau misalnya membantu anak yatim, orang yang duafa, fakir miskinnya itu aku lebih giatin, lebih rutinkan gitu. Nah, di situ kita insya Allah, Allah itu akan memberikan banyak kebaikan, feedback ke kita. Baik itu secara kita sadar atau tidak sadar, feedbacknya itu akan datang lebih banyak daripada yang kita lakukan gitu. Dan insya Allah tujuan kita menuju akhirat masuk surga itu lebih dekat. Seperti itu. Nah yang kelima, perbekalan dalam perjalanan di dunia akan mengantarkan kita pada kepuasan, syahwat, dan hawa nafsu semata. Sementara perbekalan dari dunia akan semakin membawa kita pada kesucian dan kemuliaan. Ya. Memuaskan hawa nafsu saja. Ya, kita sekarang dihadapkan dengan zaman akhir gitu ya. Kita banyak di apa ya? Banyak melihat orang-orang yang notabene dia melakukan maksiat, tapi dia udah nggak punya malu gitu ibaratnya. Ya aku malu kelihatan orang banyak, tapi mereka udah show up aja gitu, mempublikasikan atau misalnya men-share ya perbuatan maksiat yang mereka lakukan kayak gitu. Dan itu padahal mereka hanya dalam tanda kutip memenuhi kepuasan. Nah, kepuasannya kepuasan apa? Yaitu kepuasan syahwat dan hawa nafsu semata. Tapi kalau kita mempersiapkan perbekalan dari dunia untuk membawa kita semakin menjadi hamba yang suci dan mulia, yaitu insya Allah kita hati kita itu apa ya ikhlas menerima setiap takdir yang Allah tetapkan untuk kita, bersabar di atas setiap ujian seperti itu teman-teman. Ya, jadi setelah kita menakar diri kita, mari kita sadar secara penuh gitu bahwa hidup ini sementara. Jadi mari kita lebih giat lagi dan terus bersemangat untuk beramal solih. Semoga di setiap amal solih yang kita lakukan, di setiap itu pula Allah ridho dengan amal-amal kita, sehingga nantinya bisa menjadi pemberat amal kebaikan kita di akhirat. Amin ya robbal amin. Sekian dari Nikmah, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.